teman-teman, jumpa lagi di sekolah minggu. Selamat mengikuti ya, berkah dalam. Halo, apa kabar teman-teman? Kita berjumpa lagi di sekolah minggu online. Hai teman-teman, Berjumpa lagi di sekolah minggu kali ini. saya Amanda. Saya Clarissa. Kami dari lingkungan Santa Alesius Pojok. Nah, sekarang mari kita ikuti sekolah minggu kali ini. Yuk. Mata Tuhan melihat apa yang kita berbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Mata Tuhan melihat apa yang kita perbuat, apa yang baik, yes, apa yang jahat, no. Oleh sebab itulah jangan berbuat jahat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Ingat, Tuhan melihat. Asik kan lagunya? Nah, tema kita kali ini adalah berkurban untuk sesama. Sebelum mulai, yuk kita ambil sikap berdoa kita. Berdoa bersama-sama. Adik-adik sekalian, sebelum kita memulai pertemuan kita pada hari ini, kita akan membukanya dengan sebuah doa. Marilah kita mempersiapkan hati kita untuk berdoa. Marilah kita berdoa. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Bapa dalam surga, kami anak-anak-Mu kembali bersyukur kepadamu atas segala kebaikan dan rahmat yang senantiasa Engkau limpahkan kepada kami. Berkatilah kami ya Tuhan dalam pertemuan kali ini, dan semoga Roh Kudus-Mu selalu hadir dalam diri kami. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa, dalam nama Putra, dan dalam Roh Kudus. Amin, amin. Teman-teman, mari kita dengarkan pembacaan sabda Tuhan. Bacaan dari Injil Yohanes bab 12 ayat 20 sampai dengan 33. Yesus memberitakan kematiannya di antara mereka yang berangkat pada hari raya itu. Terdapat beberapa orang Yunani. Orang-orang itu pergi kepada Filipus yang berasal dari Betsaida di Galilea, lalu berkata padanya, Tuhan, kami ingin bertemu dengan Yesus. Filipus pergi memberitahukannya kepada Andreas dan Filipus menyampaikannya pulang kepada Yesus. Tetapi Yesus menjawab mereka, katanya, telah tiba saatnya Anak Manusia dimuliakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, dia tetap satu biji saja. Tapi jika dia mati, dia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, dia akan kehilangan nyawanya.
Tetapi barang siapa tidak mencintainya, namanya dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Sekarang jiwaku terharu, dan apakah yang akan kukatakan? Bapa, selamatkanlah aku dari saat ini. Tidak, sebab untuk itulah aku datang ke dalam saat ini. Bapa, muliakanlah namamu. Maka terdengarlah suara dari surga. Aku telah memuliakannya, dan aku akan memuliakannya lagi. Orang banyak yang berdiri di situ dan mendengarkannya berkata bahwa itu bunyi guntur. Ada pula yang berkata seseorang malaikat telah berbicara dengan dia. Sebab Yesus, suara itu telah terdengar bukan oleh karena aku, melainkan oleh karena kamu. Sekarang berlangsung penghakiman atas dunia ini. Sekarang juga penguasa dunia ini akan dilempar keluar. Dan aku, apabila aku ditinggikan dari bumi, aku akan menarik semua orang datang kepadaku. Ini dikatanya untuk menyatakan bagaimana caranya ia akan mati. Demikian Injil Tuhan. Sekarang kita dengarkan renungan dari Alkitab ya. Nah, adik-adik sekalian, kita semua sudah mendengarkan bacaan hari ini yang dibacakan oleh sahabat kita Deva dari Yohanes bab 12 ayat 20 sampai 33. Tapi bacanya cukup sulit ya, jadi kurang dimengerti begitu. Jadi untuk membuat kita lebih memahami bacaan hari ini, yuk kita nonton satu video judulnya Tony dan Penjual Buku. Mari kita saksikan. Sepertinya sudah terlambat ini. Sepertinya misa sudah dimulai dan saya pasti terlambat. Hati-hati. Waduh, berat juga buku ini. Semoga laku semua buku ini. Woi, kalau jangan dong. Saya sedang terburu-buru ini mau pergi ke gereja. Kalau begini bisa saya terlambat. Maaf mas. Buku saya terlalu banyak, jadi berat jatuh. Maaf mas. Mas, bisa nggak bantu saya merapikan buku ini? Buku saya terlalu banyak. Ini salah Bapak. Saya ini sedang terburu-buru dan bisa terlambat kalau begini Bapak. Saya tidak bisa bantu. Tuh kan saya sudah terlambat gara-gara Bapak tua tadi itu. Dalam bacaan Injil hari ini, Yesus berkata, "Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada."
Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa. Saudara-saudara, melayani Yesus berarti melakukan kebaikan kepada orang-orang yang kita jumpai. Kalau ada yang membutuhkan pertolongan, maka sepatutnya lah kita membantu mereka. Pak, saya minta maaf tadi saya terburu-buru maka saya panik dan saya tidak sopan sama Bapak. Maafkan Pak. Tidak apa-apa Mas, saya tahu kamu sedang terburu-buru. Pak. Pak, boleh saya bantu sebagai tanda permintaan maafan saya sama Bapak? Oh iya Mas. Iya. Kebetulan saya sedang menyusun buku. Silakan Mas, bisa. Nah, bagaimana adik-adik filmnya tadi? Seru kan? Pasti seru dong. Nah, tokoh utama dari film tadi namanya siapa? Ya, benar, namanya Tony. Terus dia bertemu dengan seorang penjual buku, di mana dia nggak mau menolong penjual buku itu. Padahal kan tadi kita lihat Tony yang menabrak penjual buku itu, tetapi dia nggak mau menolong penjual buku itu dengan alasan bahwa dia terlambat pergi ke gereja. Tetapi setelah mendengarkan bacaan Injil hari ini, yaitu bahwa ketika kita menolong Yesus, kita bisa melakukannya dengan menolong siapapun yang ada di sekitar kita. Karena dengan demikian berarti kita juga sudah membantu Kristus, menolong Kristus. Menolong Kristus artinya menolong orang-orang yang ada di sekitar kita. Akhirnya kan tadi Tony kemudian kembali dan meminta maaf, kemudian menolong penjual buku itu tadi. Nah, kisah sederhana ini ingin mengajarkan kita supaya tidak mengabaikan orang-orang di sekitar kita. Meskipun kita memiliki pekerjaan atau aktivitas tertentu, tetapi ketika ada seseorang yang meminta bantuan, maka lebih baik kita menolongnya. Semoga melalui bacaan Injil hari ini dan perenungan kita semua semakin terbantu dan tergugah untuk membantu sesama kita. Semoga demikian. Amin. Halo adik-adik, kita memulai membuat lilin ya hari ini. Siapkan kertas lipat, lalu gunting, ada lem. Kalau tidak mempunyai kertas lipat, bisa menggunakan kertas HVS. Oke, sekarang kita ambil satu, terus kita tekuk jadi dua, terus kita gunting. Terus kita buat tekuk-tekuk ini dua, terus jadi empat, jadi tekuk lagi. Nah, itu kita tekuk seperti ini. Lalu setelah itu kita lipat seperti ini, seperti membuat
obat nyamuk atau kipas ya, pokoknya kipas bisa. Kipas bisa ya, adik. Nanti kalau sudah jadi, hasil karyanya bisa difotokan ke pendamping masing-masing wilayah. Nanti ada 5 hasil yang terbaik akan diberikan suatu bingkisan. Kita ambil lem, lalu kita lem sisi sini, kita lem ya, ini kita lem sama sini dilem. Lalu sisi yang putih ini bisa dilem juga biar tidak lepas. Kayak gitu kita tangkupkan. Nah ini dijadiin satu. Nah, jadilah seperti ini. Oke, sudah bisa mengikuti. Nah, terus kita membuat ini ditekuk gini, membuat apinya. Kita bagi jadi 4. Lalu setelah jadi seperti ini, adik-adik guntingnya di sini, di bagian sini. Oh, oke. Gunting seperti ini. Nah, jadinya nanti seperti ini. Oke. Terus dari sini dilem. Lagi
Setelah dilem, sisi sini dan sisi sini dijadikan satu. Ini jadinya seperti ini. Nah, jadi deh apinya. Nah, ini kita buat piringnya atau tempat lepeknya. Kita buat lem nih seperti ini, lalu ini dikasih lem. Biar bisa berdiri. Oke, kita tempel. Lalu ini juga ditempel, kasih lem di atasnya. Jadi lilin. Siapa yang bisa membuat lilin? Ayo, karyanya dikirim ya melalui pendamping Pia wilayah masing-masing. Oke, terima kasih. Untuk pandemi COVID-19, ya Bapa, ampunilah dosa-dosa kami. Hindarkan kami dari wabah COVID-19. Sembuhkanlah mereka yang sakit. Berkatilah para dokter dan perawat. Kami mohon. Bagi pemimpin gereja, ya Bapa, berikanlah kesehatan dan perlindungan bagi para pemimpin gereja yang telah kepilih Bapak Suci Paus Fransiskus, Uskup kami, Monsinyur Robertus Rudiatmoko, para imam, frater, dan para suster. Semoga mereka tetap kuat dalam menjalankan tugas sebagai pelayananmu yang setia. Kami mohon. Ya Tuhan, kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun di rumah. Semoga Engkau mengangkat penyakitnya dan menyembuhkannya. Kami mohon. Mari teman-teman kita berdoa Bapa kami terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami, dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sebelum itu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, terima kasih kami telah mendengarkan firman-Mu. Semoga firman ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Tuhan. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
sekolah minggu kali ini seru kan? Semoga sekolah minggu kali ini bermanfaat ya. Sampai jumpa di sekolah minggu berikutnya. Tuhan memberkati. Sampai jumpa teman-teman. Terima kasih. Berkat dalam. Teman-teman sudah mengikuti acara sekolah minggu kali ini. Semoga kita semua sehat selalu. Berkat dalam. Teman-teman, berkat dalam.